Saya akan bahas tentang ekspektasi satu perubahan acak. Ekspektasi itu sebenarnya sama saja dengan harapan. Nah, ada kan orang istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, berarti kan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi ekspektasi itu seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan bahas tentang nilai ekspektasi, dan nilai harapan, perkataan, varian, dan momen. Mungkin sampai sana aja mungkin ya. Ah, Langsung saja kita membahas yang pertama tentang nilai ekspektasi. Nah, karena dari awal ubah acak itu ada dua, yaitu ubah acak diskrit dan kontinu. Maka terkait dengan nilai ekspektasi ini juga terbagi dua nanti, yaitu ada yang diskrit. Diskrit rumusnya seperti ini. Jika X adalah perubahan acak diskrit dengan nilai fungsi peluangnya di X adalah Px dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari UX dinotasikan dengan EUX didefinisikan sebagai sigma XUX kali PX. Jadi fungsi tadi dikalikan dengan peluangnya. Nah, itulah nilai harapan. Kayak misalkan ada dua orang pemain ya, ikut lomba, maka harapannya besar ya. Ya kan, ekspektasi untuk minimal juara dua ya kan. Nah, itu kalau pesertanya dua orang ya. Tapi kalau kita menyampaikan ke orang, jangan disampaikan pesertanya dua. Juara berapa? Juara dua. Nggak taunya pesertanya cuma dua, ya kan? Ekspektasi. Nah, contoh. Nah, ini perubahan jaknya diskrit ya. Dari mana tahu bahwa ini diskrit? Gimana kemarin Nurul? Caranya nggak tahu bahwa ini diskrit? Putus-putus ya, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Tidak berupa selang, nggak begitu ya. Nah, peluangnya adalah X per 15. Peluangnya adalah X per 15. Hitunglah nilai ekspektasi dari X kuadrat kurang satu dan ekspektasi X dikali X plus satu. Nah, langsung saja kita masukkan sesuai dengan rumusnya, ya kan, sigma X, UX, VX. UX-nya kan berarti ini ya, ini UX-nya. Nah, ini UX, ini UX juga. Nah, ini UX, ini UX, yang di dalamnya ini loh. Nah, ini UX. Nah, tinggal kita hitung aja sigmanya. Sigma X, X kuadrat kurang satu. Ini yang pertama ya, yang sebelah sini. Ini yang ini. Kalau di blok. Yang ini ya, yang ini. Nah, dikali dengan PX. X-nya tadi sudah batasnya dari satu sampai 5. Tinggal masukkan saja. Berarti kan ketika satu berarti satu kurang satu ya. Ini satu kurang satu. X-nya satu berarti 1/15 ya kan. Kemudian masukkan 2. Berarti X kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. 4 kurang satu. Nah, 2/15. Kemudian 3. Wah, ini kada rapi lah ininya. Nah, intinya dijalankan lah seperti itu. Ketemu ini 0. Ini 6/15. Ini loh. 4 kurang satu 3 kali 2 6 ya. 6/15. Yang ini 8 kali 13. 24/15. Yang ini 60/15. Karena 15 kali 2. Kok 60 ya? 16 kurang satu itu berapa? 15 ya. 15 kali 2 berapa? 30. Ini kok 60 sih? Salah nih ya. Nah, tolong diperbaiki itu kalau salah. Kalau tadi Bang benar aja lah. 9 kurang satu 8. 8 kali 13. 8 kali 13 itu masa 24. 8 kali 13 itu mestinya berapa? 100 berapa? Berarti 104 mestinya ya. Wah, ini salah. Banyak salahnya nih. Aduh, iya Bang. Tolong diperbaiki lah salah-salah ya. Itu yang benar ini. Yang dua ini yang benar ini 0. Ini benar ya, 6/15. Nah, ini salah nih.
Ini mestinya 104 ya. 104 ini mestinya. 104/15. Yang ini berapa nih? Oh, ini salah di sininya ya. Ini 3 ini. Hilangnya angka satunya. Ini kan 3 ya. 3 di sini mestinya nih. Allahu Akbar. Benar aja 24 ya. 8 ke 3 24 benar. Ini 3 ini. Ah, tertawa sih anu. Najma. Anu, supaya tak pakai tip X Najma. Jadi satunya dibuangi ya, satunya ya. Kan ini 8 kali 3 24. Ini berarti 15 kali 2 30 mestinya ya. Bukan 60 nih. Ini 30 karena 15 kali 2. Oh, enggak, salah ini. Ini kali 4 mestinya ya. Astagfirullahaladzim. Di sininya benar. Ini kali 4 nih mestinya. Kan setelah 3 4. Iya kan? Ah, baiknya juga ini. Duanya ganti 4. Berarti benar aja. 15 kali 4 benar 60 ya. Benar 60. Masya Allah. Banyak benar Latifah. Tip X-nya aja Latifah. Ada apa-apa Latifah. Ini berarti buku ini melatih kita harus teliti. Nah, jadi ini melatih ketelitian. Tertawa pun Najwa. Nah, ya jadi 60 benar ya. Nah, ini 24 kali 5 betul ya 120 ya. Oke. Berarti hasilnya benar ya 210/15. Jadinya adalah 14. Jadi nilai harapannya adalah 14. Berarti besar ya, nilai harapannya besar. Oke, paham tuh ya? Ini salah di sini aja, kesalahan ada pada buku. Ini mestinya 3 atau tulis 13. Ini mestinya 4 atau tulis 2 ya. Oke. Kita lanjutkan yang B, berarti yang sebelahnya. Ya. Yang sebelahnya berarti adalah X plus 1 kali X. Nah, sama jalankan juga kayak tadi. 1 tambah 1. Ini 1 kali 2 2 kali 1 2 2 2/15. Nah, mana ini 2/15-nya? Ini ada yang ketinggalan nih ya. Ini, oh ya, ini bukan sama dengan nih ya. Coba di anu, di tip X sama dengannya nih. Ini kan dia baru masih menjalankan. Nah, jadi tip X sama dengannya ini masih lanjutan ini. Masih lanjutan ya. Ah, betul ya 2/15. Ini Bang Bujo 12 lah. 2 kali 3 6 6 kali 2 12 benar. Ini bukan 3 tambah nih. Ini tambahnya tip X juga nih. Tolong tambah yang di sini tip X juga. Ini kan misalnya 3 dikali 3 tambah 1, ya kan? Nah, berarti tambah yang ini di tip X juga nih. Nih, 3 tambah nih. 3 kali 4 12. 12 kali 3 36 benar. Ini sama dengan sudah dihapus tadi ya. 4 kali 5 20. 20 kali 4 80 benar. 5 kali 6 30. 30 kali 5 150. Totalnya 260/15. Nah, jadi seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, udah saja ya. Kemudian berikutnya untuk yang continue. Continue. Continue apa integral. Nah, kalau pakai integral ini agak agak rumit sedikit. Ini karena pakai integral. Nah, ini fungsinya continue. Kenapa jadi dia continue Aisyah? Kenapa continue Aisyah? Kenapa ini terkategori continue kemarin? Apa alasannya? Kenapa kita katakan ini adalah ubah acaknya continue? Karena pakai selang ya, pakai selang. Karena dia pakai selang.
Dari 0 sampai 1. X lebih dari 0 dan X kurang dari, ini tip X juga komanya nih. Mengganggu nih komanya nih. Ini ada komanya di sini. Iyalah. Ini maksudnya nggak ada koma di sini. Ya kalau kan dia lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke. Kemudian 0 untuk X yang lain. Nah, sama ya. Hitung nilai ekspektasi dari X kuadrat kurang 1 dan nilai ekspektasi dari X tambah 1. Sama kayak tadi ya, ininya fungsinya sama di sini. Cuma yang PX-nya yang beda ini. Nah, maka kita integralkan. Nah, ini mulai dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Cuma yang seperti biasa, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, itu tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena ada nanti 0 kan. Karena fx-nya 0. Berarti yang dihitung di tengah nih aja, yaitu yang dari 0, dari yang 0 ke 1 ya. Dari 0 ke 1. Oke. Maka di sininya tersisa dua, duanya bisa dimasukkan ke depan ya. Duanya kan konstanta, bisa diletakkan ke depan. Dua, kemudian ini dikalikan. X dikali dengan X kuadrat kali 1 kan X kuadrat. Iyalah. Kemudian X kuadrat kali X pangkat 3. Dikurang X pangkat 3. X kuadrat 1 kali 1 negatif 1 kali 1 negatif 1. Negatif 1 kali negatif X, positif X. Nah, itu ya caranya ini dikalikan. Oke. Tadi kalikan, diintegralkan. Nah, ini karena X pangkat 2 berarti sepertiga X pangkat 3. Ya kan? Kemudian ini karena X pangkat 3 berarti seperempat X pangkat 4. Ini karena 1 berarti diintegralkan jadi X. Yang X jadi setengah X kuadrat. Kemudian kita masukkan. Ini berarti 1 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3, 1 yang mau sepertiga. Sama ya, ini juga seperempat, ini 1, ini setengah. Karena kebetulan 1 dikurangi 0 itu kan 1 ya. Oke, berarti ini dijumlahkan semua, makanya jadi adalah 5/6. Ya, makasih. Jadi begitu. Tentang cara menghitung pecahannya ini saya anggap sudah bisa saja ya. Jadi sepertiga ini dikurang seperempat dikurang 1 ditambah setengah. Ini asalnya kan disamakan penyebutnya seper 12 ya kan. Ini kan semuanya disamakan seper 12. Coba akan disamakan seper 12. Berarti atasnya 4 ya kan. 4 dikurang 3, 1 ya kan. 4 kurang 3, 1. 1 dikurangi 12. 1 dikurangi 12 Pak. Negatif 11. Negatif 11 ditambahi 6. Negatif 5. Oke, negatif 5/12. Dikali 2, makanya jadi negatif 5/6. Ya kan? Jadi begitu. Kemudian yang B, sama ya, diintegralkan juga. Nah, yang dihitung cukup yang di tengahnya. Nah, ini disederhanakan. Ini ini jadinya X kali X kuadrat kali 1 X ya. Jadinya X kuadrat tambah X. Duanya kedepankan. X dikali 1. X kuadrat kali 1 X kuadrat. Wah, ini kayaknya yang mana ini? Coba ya. Ini kayaknya ada kekeliruan lagi nih.
Coba kita ini letakkan ke depan ya duanya ya. Ini kan X kali X kuadrat ya kan? X kali satu tambah X ya kan? Nah, X kuadrat kali satu X kuadrat mestinya. Nah, X kuadrat. X kuadrat dikali dengan negatif X. Negatif X pangkat 3. Oke. Kemudian X kuadrat kali satu X kuadrat. Hah, berarti X kuadratnya habis ya, benar ya, X kuadratnya habis ya. Ya lo habis X kuadratnya ya. Oh enggak ya. Coba Bang ditulis bujur-bujur. Mana sih? Oh di sini nggak ada anunya ya, nggak bisa nulis di situ. Itu kan jadinya adalah X kuadrat ditambah X dikali dengan satu dikurang X. Nah, ini kali ini X kuadrat. Ini kali ini negatif X pangkat 3. Ini kali ini kali ini jadinya adalah plus X. Ini kali ini negatif X kuadrat. Jadinya adalah X dikurang X kuadrat 3. Benar ya? Ah, benar aja. Ini habis ya, Pak. X kuadrat kurang X kuadrat kan habis. Baik. Jadinya adalah integral X dikurang X pangkat 3 di X. Nah, tambahin 0. Ini integralkan setengah X kuadrat. X pangkat 3 dikuadratkan seperempat X pangkat 4. Masukkan nilai ini. Nah, tertinggal adalah setengah dikurang seperempat. Setengah dikurang seperempat adalah seperempat. Seperempat kali 2 setengah. Oh, dapatnya setengah. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi ada ya. Ada yang tanya? Ini setengah dikurangi mana? Ini. Ini kan X, ini kan integralkan setengah X kuadrat. Diintegralkan. Ini kan X pangkat 1. Pangkat 1 berarti pangkatnya 1 ya. 1 tambah 1 2. Berarti X pangkat 2 dibagi dengan pangkatnya tadi yaitu setengah. Lagi setengah. Yang ini karena diintegralkan jadi seperempat X pangkat 4. Ini adalah karena proses integral. Integral ya. Integral. Kalau kan integral itu kebalikan pada diferensial. Kalau diferensial kan pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi 1 kan gitu kalau. Nah, maka integral itu balikannya, yaitu pangkatnya ditambahi 1, kemudian dia dibagi dengan hasil penjumlahan pangkatnya tadi, kan begitu. Karena integral itu balikan daripada diferensial. Jadi di matematik itu istilahnya diciptakan berpasang-pasangan kan positif, negatif, integral itu dengan diferensial gitu seperti itu ya. Logaritma itu dengan ln kan begitu ya. Kemudian sinus dengan ada itu apa itu yang lawan sinus tuh? Secant ya. Ya secant kalau tidak salah. Sinus tuh lawannya secant. Cosinus tuh lawannya cosecant. Tangan itu lawannya kotangan. Nah, jadi ada lawan-lawannya begitu. Jadi memang di matematika itu ada pasangan-pasangannya. Ya.
kali dengan bagi, ya kan? Tambah dengan kurang, gitu ya. Jadi segalanya itu diciptakan berpasang-pasangan kayak begitu. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah dapat aja jodohnya Rehan ya. Siapa yang sudah punya target menikah setelah lulus? Oh Muna kan, Masya Allah. Ya, asal tahu Muna sudah ada jodohnya mungkin Muna ya. Oh Ipeh kayak sudah ada, oh Ipeh ya Latifah. Nah, Masya Allah. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Asita, ada pertanyaan Asita? Oh, tidak ada. Isma, Ismi kah Isma? Ada lagi nah. Isma, Isma. Nah, tidak kita lihat dengan sifat-sifat. Nah, jika C adalah sebuah konstanta, maka IC sama dengan C. Nah, jadi kalau konstanta itu, ya dia diintegralkan. Ini nilai ekspektasi konstanta atau ya konstanta itu, gitu, seperti itu. Jika C sudah konstanta UX, maka C-nya bisa diletakkan ke depan. Di atas tadi ya, kita letakkan ke depan kan ini yang konstanta ya. Nah, jadi konstanta itu bisa letakkan ke depan. Oke, ini buktinya silahkan dibaca sendiri. Contoh 6.3. Lihat kembali pada contoh 6.1. Hitung IX kuadrat dan IX X plus 1 menggunakan sifat nilai ekspektasi. Oh, ini diminta menggunakan sifat. Menggunakan sifat, ini kan bisa didistributifkan ya. Berarti EX kuadrat dikurang EX. Nah, E1 sesuai sifatnya tadi. Kalau dia konstanta, maka dia menghasilkan satu. Ya kan, ini kan ini sifat yang pertama. E1 berarti adalah satu. Nah, nih. Gunakan di sini E1. Satu. X kuadrat. Nah, berarti X1 sampai 15. Nah, ini sesuai dengan yang contoh sebelum tadi ya 6.1. Jadi dapatnya X per 15 karena PX-nya tadi X per 15 di soal sebelumnya tadi ada kan yang diskrit tadi, yang diskrit ya. Nah, di mana X-nya dari 1 sampai 5. Ya tinggal dimasukkan kemudian. Nah, masukkan ke sini satu kuadrat satu kali satu kan satu kuadrat tetap satu ya. Dua kuadrat empat, empat kali dua 8. Tiga kuadrat 9, 9 kali 3 27. 4 kuadrat 16, 16 kali 4 64. 5 kuadrat 25, 25 kali 5 125. Ini dijumlahkan, ketemulah 225 per 15. 225 dibagi 15 tuh 15, ya kan? 15 kurang 1, 14. Sama kan jawabannya dengan yang tadi. Nah, tapi di sini kita pakai sifat tadi. Nah, contoh yang ini lagi. Nah, ini kan bisa disederhanakan jadi IX kuadrat tambah X. Nah, ini sendiri nanti bisa dibagi dua, ya kan? Waduh, aduh sakit kepala melihat kayak ini nih. Ada rapi ya. Oke, dia tidak rapi. Nah, tadi kan kita sudah menghitung EX kuadrat, ya kan? X kuadrat dihitung kan di atas tadi berapa? 14. Makanya di sini langsung. Waduh, kok 15 sih? Oh ya, 15 ya. X kuadrat tadi 15 ya. Oh ya, X kuadrat 15. Betul. Makanya di sini 15. Ya, dapatnya di situ. Jadi dapat 15 dari mana? Dari hitungan sebelumnya tadi. Di sini kan EX kuadrat tadi itu adalah 15. Makanya langsung di sini gunakan 15. Oke ya gitu ya. Nah, ini yang dihitung. EX, X, PX. Nah, itu ini. Nah, berarti seper 15 ini dijumlahkan. Nah, makanya dapat 260 per 15 sama dengan jawaban yang tadi. Gitu. Tapi ini pakai sifat. Kalau tadi kan langsung.
Kalau ini pakai sifat. Tuh, paham? Ada pertanyaan? Gimana? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Isma. Ini kan EX kuadrat kurang E1 ya kan? Nah, E1 kan pakai sifat tadi langsung di atas. Berarti karena dia konstanta langsung satu. Kemudian IX kuadrat kan di sini, yang sebelum dikurang satu. Ini kan berarti punyanya IX kuadrat. Nah, ternyata IX kuadrat salah dihitung adalah 15. Iya kan? 15 kan ketemunya X kuadrat. Nah, X kuadrat 15, E1-nya tadi satu. Nah, makanya di sini langsung dipakai. X kuadratnya adalah 15. Tapi yang belum kita itu adalah IX. Ini kan kalau diurai lagi, ini sebenarnya dia salah sih. Ini kan tidak ada gunanya nih, dia mengulang. Dia ini punya maksudnya IX kuadrat ditambah IX. Nah, ini tolong diperbaiki kalau memungkinkan. Nah, supaya memakai tip X lagi. Ini mestinya IX kuadrat kita kurung ditambah IX kan gitu ya jadinya ya. Ini kan ada bedanya baris pertama baris kedua. Nah, padahal mestinya di sini ada bedanya. Jadi baris kedua itu adalah IX kuadrat ditambah IX. Nah, lalu kemudian dari situ dapatlah 15 ditambah IX. IX apa? Sigma X, X, PX. Nah, begitu. Kalau mau dikalikan lagi, ini jadinya adalah X kuadrat per 15, ya kan? Kan jadinya X kuadrat per 15. Nah, makanya kemudian seper 15 di sini X kuadrat berarti adalah mulai dari 1. 1, 4, 9, 16, 25, ya kan? Kenapa? Karena dikuadratkan. Begitu. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, contoh 6,2 berarti pakai integral. Nah, 6,2 itu pakai integral. E1 tidak perlu dihitung juga. E1 kan 1 sudah. Nah, berarti yang perlu diintegralkan adalah tinggal ini. Nah, yaitu integral X kuadrat if X. Itu X kuadrat 2 1 min X atau 2 integral X kuadrat min X pangkat 3. Berarti adalah, nah ini seperti pertanyaan Mona tadi. Ini dikuadratkan, diintegralkan jadi sepertiga X pangkat 3. Ini dikuadratkan menjadi seperempat X pangkat 4. Jadi ini adalah sepertiga dikurang seperempat kali 2. Di luarnya ada 2. Nah, seperenam kurang 1. Yaitu, kok gini lagi sih. Kuadrat kurang 1 seperlima. Waduh. Ini jadinya 12 ya. 12 4. Jadinya adalah, ini kalau dijadikan 12, ini 4 kurang 1. Berarti 2/12. 2/12 sudah 1/6. 1/6 dikurangi 1, makanya negatif 5/6. Apa inilah? Nah, jadi mestinya di sini adalah hasilnya adalah ini salah nih ya. Mestinya negatif 5/6. Sama kan jadinya jawabannya dengan tadi negatif 5/6. Tolong diperbaiki itu. Kemudian ininya dikurung. E dalam kurung X kuadrat kurang 1. Kan 1/6 kurang 1 negatif 5/6, ya kan? Kan 1/6 dikurangi 6/6, negatif 5/6. Sama kan jawabannya dengan yang tadi, negatif 5/6. Berarti ini salah nih, tolong diperbaiki. Kemudian ininya dikurung. Ada yang bingung? Tidak ada ya? Paham ya? Ada yang mau bertanya atau mau dikonfirmasi? Di hitungan ini ada yang mau dikonfirmasi? Tidak ada ya? Ngerti ya? Alhamdulillah. Tahu sih Mutia. Kenapa Mutia?
Oke. Nah, tak pakai benar anu tip X hari ini si Latifah lan dia tak pakai benar. Jadi di sini adalah negatif 5/6 ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini kan EX kuadrat ditambah EX kuadrat tadi sudah kita hitung 1/6. Langsung ya ketik 1/6 ya kan. Kenapa? Karena EX kuadrat sudah dihitung di atas tadi itu 1/6. Langsung ketik 1/6. Nah, kita boleh hitung adalah EX. EX berarti X kali X. Berarti if X-nya tadi apa? If X-nya adalah 2 dikurang 2 dikali 1 kurang X. Jadi adalah 2 dikeluarkan ke sini. Ininya adalah oh ini ada 1/6. Oh 1/6 ini di luar tadi ya. Nah ini eh 2 keluarkan ini adalah X kurang X kuadrat. X diintegralkan setengah X kuadrat. Ini jadinya adalah sepertiga X pangkat 3. Berarti ada 2 dikali setengah kurang sepertiga. Berarti sama-sama kan per 6. Bisa makan 1/6 kalikan 1/6 berarti di sini adalah di sini 3, 3 kurangi 1, 2, 1 ya, 1/6. 2/6 jadinya. 2/6 tambah 1/6 jadi ada 3/6. 3/6 itu adalah setengah. Tadi hasilnya setengah nggak? Setengah ya. Nah ini salah lagi nih. Ya Allah. Ini maksudnya setengah ini bukan 3/2. Iya kan? 3/6 sedangkan jadi setengah. Kemudian ini kenapa jadi bikin bingung? Ini dibaliknya. Padahal biar itu tetap misalnya 1/6 tambah 2/6 ya kan? Ini kan hasilnya 2/6 nih. Nah ini 2/6. 1/6 tambah 2/6. Misalnya begitu. Nah, kenapa jadi harus dibalik-balik kayak gini? Ya inilah ya sarahnya ini yang nulis buku. Karena si Asita Manuk mencetak ulang mana bukunya. Yang sudah versi perbaikannya Asita ya. Nah, ini tolong tip X lagi ya. Jadi hasilnya adalah setengah. Sama dengan jawaban yang tadi, setengah kan? Nah, ternyata hasilnya sama kan dengan perhitungan sebelumnya. Jelas-jelas yang berbeda, ini gara-gara salah ya. Nah, ya. Ini jadi dia berbeda karena salah. Oke, kita selesai sudah membahas tentang nilai ekspektasi. Berikutnya kita membahas tentang rataan. 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 Nah, maka sama ya, dua juga. Pertama, rataan untuk diskrit. Rataan tuh maksudnya nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata. Rataan itu kan sama dengan nilai rata-rata. Ya. Kata lain dari rataan itu adalah nilai rata-rata. Hmm. Nah, ternyata rataan itu adalah IX. Jadi rataan itu adalah IX. Jadi rataan itu adalah IX. Yaitu apa? Sigma X, X, PX. Nah, itu rataan. Nah, rataan. Contoh, jika mengundi, nah, Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada dadu tersebut. Nah, misalkan beliau menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Nilai-nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Kadang dadu tadi. Nah, dengan masing nilai punya peluang yang sama itu 1/6, ya kan? 1/6. Berarti PX-nya adalah 1/6. Nah, kenapa 1/6? Karena peluangnya kan adalah 1/6. Peluang masing-masing itu 1/6. Nah, maka rataannya adalah sigma XX kali PX. Berarti adalah sigma dari 1 sampai 6, X 1/6. Berarti 1/6 dan seterusnya. Jadinya dapatnya adalah 21/6 atau 3,5. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6, 10. Ya, betul 21. Sehingga pada dadu yang seimbang tadi terus menerus, maka harapan rataan pada dadu yang akan muncul adalah 3,5. Nah, kalau continue, nah tinggal diintegralkan X, PX. X, PX. Ini rataannya. Nah, ini contohnya. 20X pangkat 3, 1 kurang X. Untuk 0,
Oh, X lebih dari nol, X kurang dari satu. Nah, tinggal diintegralkan. Nah, diintegralkan. Nah, ini dikalikan. Nah, ini 20-nya dimasukkan ke depan. 20-nya ke depan. Kemudian ini X. X kali X jadi X pangkat 4 kan. X pangkat 4 kali satu X pangkat 4. Dikurang. Wah, ini salah nih. Mestinya X pangkat 5 nih. Tolong tip X ya ini. Ini mestinya X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5. Kenapa X pangkat 5? Karena ini sudah X pangkat 4 dikali dengan X. Jadinya X pangkat 5. Ini mestinya X pangkat 5. Tapi hasil integralnya benar, yaitu 1/6 X pangkat 6. Nah, tapi di sininya salah. Ini mestinya X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5. Ya. Sakit kepala udah si Asita melihat multiple X harus. Ini supaya fokus melihat di bukunya lah, supaya tahu bahwa sini yang salahnya di sini. Hmm. Kita masukkan, berarti 20 1/5 kurang 1/6. Berarti adalah, ini samakan per berapa? Per 30 ya? Per 30. 20 per 30 jadinya. Atau 2/3. Nah, rataan sering juga dinotasikan dengan mu. 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 Ini huruf I-nya tertinggal. Mestinya mu ya. Mu. Mu. Ada kali sini yang pakai mu? Ada ya. Oh. Ada aja. Isma ada pakai Mio Kak Isma? Ada ya. Oke. Biasanya ada Mio Sol, ada Mio apa lagi tuh? Macam-macam kalau Mio tuh. Keluaran Yamaha ya Mio itu ya. Oke, jadi EX itu bisa jadi dilambangkan dengan Mio. Atau X bar, ada juga melambangkan X bar ya. Jadi bisa Mio, bisa juga X bar. X bar tuh yang X ada garis di atas itu, X bar. Wah, ini pakai. Ini kalau dia pakai faktorial. Misalkan WX mempunyai nilai-nilai yaitu 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya dan peluangnya sebagai berikut. Maka di sini adalah X faktorial. Nah, X faktorial berarti P-nya adalah I pangkat negatif 1 X faktorial. Ini X faktorial dibagikan jadi I pangkat negatif 1. Oh, jadi tak terhingga. Jadi nilai IX-nya tidak ada. Nah, karena tak terhingga. Nya juga di sini kan, karena ini nilainya ini tak terbatas, makanya tak terhingga ya, rataannya tak terhingga. Coba tentukan rata-rata dari bilangan bulat misalnya. Ayo coba. Berapa rata-rata bilangan bulat? Nah, tak terhingga kan, karena nggak tahu kita berapa batasannya, ya kan? Contoh 6,8. Nah, ini pakai integral. Nah, pakai integral ya. Pakai integral. Integral. Nah, ini yang di tengahnya saja yang masih ada. Ini, oh, ini kebetulan dia dari 1 sampai tak terhingga. Nah, berarti yang dihitung sebelah situ ya, yang disebut tak terhingga. Nah, bagaimana menghitung tak terhingga? Maka pakai len, 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 len. Nah, juga tidak ada. Oke. Nah, ini untuk materi pekan ini. Tapi pekan depan kita gabung lagi yaitu tentang varian dan medan. Nanti kita stop dulu rekamannya.